Romo, udah bisa Romo. Ya, 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 silakan. Ada pertanyaan tadi Hah? dari Sintil atau dari siapa? Silakan. Aku mau nanya tadi Romo. Nah, Leo dulu bagaimana Leo tadi? Hah? Silakan, silakan Pio. Gimana? Om Jun? Nah, itu Leo Romo. tadi Yang lain aja dulu, Om. Romo, Yang lain aja dulu. Aku sambil nyimak. Oke. pertanyaan. Ya, yang Protestan jangan tersinggung di bawah ya. Awas kalian tersinggung. Ini Romo. Iya, iya, saya nggak ada maksud menjelekkan siapapun ya. Ini cuma kesaksian Iya, hidup ini yang aku ini sis, nggak apa-apa. Ini aku. Iya. Aku suka soalnya menjelekkan yang sudah jelek gitu. Tidak apa-apa. Begini Romo, Filipi 2 ayat 5 sampai 6 itu kan dijadikan dasar argumentasi Protestantisme yang ya bidat-bidat Protestantisme Pio. ya. Kalau Iya, iya, sebelum iya. ayat kita baca dulu ayatnya. Oh iya. Filipi 2 ayat 5 sampai 6 Romo. Oke, Dibaca dulu Robert, baca dulu. oke, Romo. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu kan selalu digunakan oleh bidat Protestantisme untuk kemudian menyerang ke duinatur dari Yesus. Begini, mereka menyatakan begini bahwa natur ilahinya Tuhan Yesus itu terperangkap di dalam tubuhnya. Berdasarkan Filipi 2 itu, Filipi 2 ayat 5 sampai 6 itu. Itu bagaimana Romo menjelaskannya? Itu. Gampang saja. Oh ya, silahkan Romo. Mulai dari ayat 5, pelan-pelan. Robert, ayat 5 dulu. Oke, Romo. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oke. Apa yang kita pahami? Hendaklah dalam hidupmu kalian menaruh pikiran yang sama seperti yang Kristus punya. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ayat 6-nya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun dia adalah Allah, tetapi lanjut sedikit, Tidak tetapi menganggap kesetaraan. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai yang harus dipertahankan. Lanjut dulu karena masih koma. Dipertahankan. Dipertahankan, koma. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan Dan mengambil rupa manusia. Persoalan ada di mana, Pio, dari Protestan? Begini, kita kan punya duinatur, kita berpahaman bahwa Yesus itu punya duinatur, gitu kan? Ilahi, sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia. Sedangkan mereka kan menentang itu. Ya, yang penting berbedalah dengan Katolik. Dari Katolik itulah Protestantisme bidat itu kan, begitu. Nah, mereka punya Ditentang oleh Hah? Unisitarian. Tidak semua Protestan bilang itu. ada juga. Unitarian. Ini Romo, aku pernah dapat juga itu Romo. Bukan Unitarian juga sih, Calvinis, setengah Lutheran. Berarti bingung. Cuman terkooptasi mungkin ya, gitu. Berarti begini, dalam kondisinya ini, dia harus disetarakan dengan saudaranya. Kepenuhan dijelaskan oleh Roma 8 ayat 29-30. Nanti dalam hal apa kita muncul iman itu. Roma 8 Roma 8 ayat ayat berapa, Rom? 29-30. Roma 8 29-30. Lihat kesetaraan tadi ya. Sebab Oke.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Oke, sekarang pertanyaan, kesetaraan di mana? Dia harus meninggalkan tempatnya yang agung dan datang ke dunia dan menjadi sama seperti manusia. Dalam posisinya seperti ini, dia menyerahkan kekuasaannya sebagai Allah kepada manusia. Contoh, dia menyerahkan kekuasaan untuk apa? Mengubah roti jadi daging. Untuk apa lagi? Untuk pengampunan dosa. Karena itu ayat penting sekali untuk masuk ke ayat 6, dikatakan bahwa setara dengan dia dalam hal apa? Baca saja Ibrani 2 ayat 17. Dalam banyak hal, dalam satu hal atau dalam semua hal dia harus disetarakan dengan saudara-saudaranya. Kita masih pakai kodrat kemanusiaan. Okay? Dibaca, Romo? Ya. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dalam berapa hal dia harus disetarakan dengan saudara-saudaranya? Robert, dalam segala hal. Dalam segala Dia harus disetarakan dengan saudara-saudaranya. Dan sebagai imam besar di dalam melaksanakan kehendak Allah dan pendamaian dosa manusia seluruh bangsa. Pio, bukan hanya soal dia menjadi manusia, tetapi setara dengan manusia kecuali dalam hal dosa dan memberikan otoritas pengampunan dosa kealahannya untuk manusia agar mereka yang menerima otoritas ini juga bisa melanjutkan karya pendamaian manusia dengan Allah. Yang saya tidak mengerti kodratnya dalam pengertian kemanusiaannya. Kalau begitu hapus buang Yohanes 1. Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara Kita. Hapus buang bab 17 ayat 5 Yohanes. Coba. Yohanes bab 17 Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia Tahan dulu. ada. Kemuliaan yang setara, yang dimulia, yang sudah dalam penciptaan dan semuanya, Yesus punya kemuliaan itu. Tapi sekarang dia turun dan menjadi manusia, seolah-olah kemuliaannya di sana Hilang. hilang. Bilang. Makanya pernyataan yang penting salah. Allah, muliakanlah saya seperti kemuliaan yang saya sudah punya sebelum dunia dijadikan. Yesus bilang sendiri. Baca ulang. Pada saat di kekekalan ya Romo ya. Iya, sebelum dunia dijadikan, sebelum penciptaan. Iya. Yesus sudah bilang begini. Coba baca kembali. Oke. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, dia sudah, kemuliaannya sudah ada di sana. Di hadapan Allah. Ketika dia menjadi manusia, sabda menjadi manusia, Tuhan Yohanes 1:1 sangat jelas. Pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Allah. Selesai. Dan ayat 14, sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bagaimana dia tinggal di antara kita? Sabda menjadi manusia ini Roma 1 ayat 3, yang menurut daging diambil dari
dibaca Romo. Ya. Ajaran Roma 1 ayat Paulus 3. kebalikan ajaran Yesus. Daniel ini dapat dari mana dia nih? Aduh, komen aneh-aneh nih. Di mana tunjukkanlah Paulus menentang Yesus? Tidak ada. Oke, silakan. Ini Paulus yang ajar ini. Kalau memang pertentangan ini, lihat nih. Roma 1 ayat 3. Oke. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Daud. Yang ini Samuel tidak mau menjelaskan. Dia bilang itu kitab suci sudah jelaskan. Kau jelaskan dulu, kau Unistarian kan? Yang ini sangat jelas Roma bilang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Berarti bagaimana nih? Tidak mau jawab. Kodrat kemanusiaan Yesus ini. Pio, pengalaman yang paling nyata di dalam Yohanes 11. Meninggallah Lazarus. Yesus menangis atau tidak? Yesus menangis ketika Lazarus mati di Betania? Iya, menangis. Waktu yang sama dia bangkitkan atau tidak? Iya, dia dibangkitkan. Buat dua kodrat ini. Menangis kemanusiaannya dan bangkitkan orang. Betul. Iya. Iya, betul. Iya, paham. Sangat jelas. Iya. Dia melihat begitu banyak orang itu, 5.000 laki-laki, tidak terhitungkan perempuan dan anak-anak. Dia jatuh, berbelas kasih tidak? Kemanusiaannya main di situ. Iya. Tetapi dia melakukan mujizat atau tidak? Yang 2 roti 5 ikan. Tuhan Allah punya kerja di sana. Pada saat yang sama, dua perasaan tidak bisa dipisahkan. Ada bidat di bawah itu tidak apa-apa Romo, nanti kalau ini nanti biar kami yang sikat dia bidat itu, gak usah dihiraukan dia. Loh kok Romo langsung jeda? Mana itu bidat itu tadi? Paman Robert mana bidat tadi? Udah kabur dia, mana? Waduh, kabur mana dia? Lagi. Apa Salve? Oke, lanjut. Ada Pater Arif panggil tadi. Lanjut. Itu Romo, itu udah selesai. Ternyata itu persoalan yang sangat mudah gitu kan. Untuk Romo maksudnya. Ini Romo, aku kan gini kan Romo, apa namanya, Yesus kan sebagai puncak wahyu kan. Ini kan Romo. Halo, Romo. Dengar tidak? Romo. Halo. Pio. Bagaimana Suara dasar? saya kecil Aku sekali. pengen dasar biblisnya itu Romo. Yesus sebagai puncak wahyu, puncak pewahyuan. Ibrani 1. Tahapan-tahapannya. Ibrani 1 mulai dari ayat 1. Oke Romo. Ibrani 1. Ibrani 1. Mulai dari ayat 1. Oke, dibaca Romo. Yuk. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah Tahan dulu berbicara Robert. kepada... Oke. Pio, bisa mengerti? Pada zaman dahulu, Allah berbicara kepada kita melalui para nabi. Belum puncak pewahyuan belum. Berbicara kepada kita pewahyuan. Nubuat berarti itu Romo. Pewahyuan, nubuat. Oke. Pewahyuan. Allah mewahyukan dirinya melalui para nabi. Tetapi zaman sekarang, oke, lanjut. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Robert, tahan dulu. Ingat Pio, berbicara kepada kita artinya Allah mewahyukan dirinya kepada kita melalui siapa? Anaknya, Pio. Puncak pewahyuan. Allah mewahyukan dirinya. Berbicara nih. Menunjukkan dirinya kepada kita melalui anaknya, Robert. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Lanjut.
oleh dia, oleh Yesus ini, puncak pewahyuan. Iya, iya. Yang menjadikan alam semesta. Lanjut. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Sudah bisa mengerti? Iya. Sudah, Romo. Udah. Kenapa Yesus jadi puncak pewahyuan, revelasi? Karena Yesus datang dalam kesempurnaan waktu. Maka ketika genap waktunya, Galatia 4:4. Ketika genap waktunya, makanya Galatia. di 4:4. Tidak bisa ada lagi kepenuhan wahyu yang lain. Makanya wahyu pribadi menurut KGK 67 itu harus hati-hati dengan pewahyuan pribadi. Tidak bisa melengkapi wahyunya Kristus. Nanti kita baca sebentar KGK. Oke, kita baca dulu Galatia 4:4. Galatia 4:4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Oke, ketika genap waktunya, Kyrios, kesempurnaan waktu, tidak bisa lagi tunggu lagi waktu yang sempurna macam mana lagi untuk revelasi. Dia sudah sempurna. Yohanes 1 ayat 8. Jadi dalam kesempurnaan waktu Allah mengutus anaknya yang dilahirkan dari seorang perempuan. Mariologenya Paulus. Lahir dari seorang perempuan. Perempuan ini kata kunci. Penting sekali. Pewahyuan itu. Karena Yohanes 1 ayat 18. Ayat 18. Belas Roma? Oke. Ya. Yohanes 1 ayat 18. Mhm. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Selesai. Kita sudah lihat dia. Buat apa lagi? Ketika orang Israel lihat Tuhan Allah dan mati. Tapi sekarang kita lihat Tuhan Allah dan hidup. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Bapa ada dalam aku dan aku ada dalam Bapa. Ditopang dengan firman-Nya. Dan setelah melakukan semua penyucian dosa, dia kembali ke taktanya di samping kanan Bapa. Selesai. Karena itu hati-hati dengan pewahyuan pribadi. Hati-hati ya Pio. Engkau ada KGK 67? Bentar saya cari KGK 67. Ada nggak? Robert ada nggak ya? Sebentar. Iman Katolik tolong langsung. Bisa masuk iman Katolik sedikit. Roma 67. Oke. Bentar ya, 67. Dibaca Roma? Ya. Dalam peredaran waktu, terdapatlah apa yang dinamakan wahyu pribadi, yang beberapa di antaranya diakui oleh pimpinan gereja. Namun wahyu pribadi itu tidak termasuk dalam perbendaharaan iman. Bukanlah tugas mereka untuk menyempurnakan wahyu Kristus yang definitif atau untuk melengkapinya, melainkan untuk membantu supaya orang dapat menghayatinya lebih dalam lagi dalam rentang waktu tertentu. Di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja, maka dalam kesadaran iman, umat beriman tahu membedakan dan melihat dalam wahyu-wahyu ini apa yang merupakan amanat otentik dari Kristus atau para kudus kepada gereja. Iman Kristen tidak dapat menerima wahyu-wahyu
yang mau melebihi atau membetulkan wahyu yang sudah dituntaskan dalam Kristus. Hal ini diklaim oleh agama-agama bukan Kristen tertentu dan seringkali juga oleh sekte-sekte baru tertentu yang mendasarkan diri atas wahyu-wahyu yang demikian itu. Oke, Pio, kenapa kita tidak bisa melampaui menyempurnakan wahyu Kristus? Karena Kristus adalah klimaks dari seluruh revelasi. Kesempurnaan waktu dan revelasi sudah disempurnakan oleh Kristus. Aku telah menggenapinya semua. Ini penting. Revelasio kan Romo ya. Ya. Revelasio itu kan Latin kan? Tidak, Wahyu kan? revelasi itu dalam Indonesia artinya menampakkan diri, menunjukkan dirinya, begitu. Penyingkapan. Penyingkapan. Itu, bagaimana Allah menyingkapkan dirinya? Dengan anaknya sendiri. Ini penting sekali. Karena itu tidak ada lagi wahyu-wahyu pribadi yang bilang saya datang untuk menggenapi apa yang kurang dalam wahyunya Kristus. Oke, Pio? Tidak bisa lagi. Karena itu, bukan akan bilang Roma yang bilang ya. karena itu tugas gereja. Sekarang bukan tugas pribadi untuk melanjutkan revelasi pribadi. Kan di sini tugas gereja di dalam bimbingan magisterium, di dalam bimbingan gereja. Hanya itu saja kan kalau kau membaca baik-baik tadi. Kenapa? Karena tugasnya gereja adalah meneruskan pewahyuan itu. Nubuat itu diteruskan. Jadi begini, oleh Romo. gereja. Kesempurnaan pewahyuan diteruskan oleh gereja, bukan pribadi masing-masing. Di dalam Efesus 3 ayat 10-11. Silakan. Jadi begini Romo. Begini. Kita kan dalam memahami ini kan kita butuh peranan akal budi. Ya kan Romo? Kita butuh peranan akal budi dan kita butuh wahyu ilahi karena kita mau mengenal yang ilahi, begitu Romo. Bagaimana cara mengkorelasikan ini Romo? Mengkorelasikan ini wahyu ilahi sama akal budi sehingga kita bisa memahami pribadinya atau personalnya Allah dan kehendaknya Allah, Romo. Oke, saya bisa mengerti itu. Tetapi tadi dikatakan bahwa di bawah bimbingan gereja. Iya. Kenapa? Karena Efesus 3 ayat 10-11. Semua rahasia revelasi itu diteruskan oleh gereja. Robert, ganti jemaat dengan gereja. Oke. Oh iya. Oke, dibaca. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pio, peran gereja itu penting sekali. Siap. Jangan kau ajarkan wahyu pribadimu sendiri-sendiri tanpa bimbingan dampingan dari magisterium. Karena yang bertanggung jawab untuk meneruskan hikmat, wahyu, pewahyuan, nubuat, yaitu rahasia rahasia Allah sejak semula yang dilaksanakan, direalisasikan oleh Kristus, diteruskan oleh gereja. Bukan oleh pribadi. Tadi malam mimpi Tuhan bisik dia bangun denominasi. Tidak ada di situ. Kenapa? Karena gereja adalah kepenuhannya Kristus di dalam segala hal. 1 Efesus 1 ayat 22-23. Engkau baca itu baik-baik. Oke, Efesus 1 ayat 22-23. Dibaca Romo? Dibaca Romo? Iya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada diganti jemaat Romo? Gereja. Oke. Sebagai kepala dari segala Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Gereja yang adalah tubuhnya adalah kepenuhan dari Kristus dalam segala hal dan dalam segala sesuatu.
Jadi jangan kau pisahkan dirimu dari gereja. Tidak ada kristologi tanpa eklesiologi. Tidak ada pembelajaran tentang Kristus tanpa gereja. Siapa yang memperkenalkan Kristus kepadamu? Kalau bukan gereja. Jangan kau bilang kitab suci, karena kitab suci itu, kitab-kitab itu dikumpulkan kemudian. Yesus bilang, pergi dan wartakanlah. Kuasa diberikan kepada kamu. Bukan pergi dan bagi kitab suci. Makanya apa yang harus kita buat? Bertekun di dalam pengajaran para rasul. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam apa? Ada yang mau naik silakan. Ada satu room. Shalom. Shalom. Ya, Salom. Saya selesaikan ini dengan Pio, tutup dengan ini dulu. Setelah itu ke tukang galon. Oke. Om, sabar sedikit Om Galon. Oke. Selesaikan dengan ini. Apa yang harus kita buat sebagai gereja? Bertekun apa dalam apa? Kisah 2 ayat 42. Kamu ini mau telan Kisah saya. 2 ayat 42. Paus lagi ini bahaya sekali kamu nih. Ya teman-teman, kami SWD di sini, SWD Columbia lagi cari dan bangun rumah jompo untuk imam-imam yang sudah tua. Silakan Robert. Oke Romo. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Cintul, terima kasih. Oke, mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Ini penting sekali. Oke, kalau mau gereja yang sesungguhnya bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, bukan pemisahan dirimu. Pio, kira-kira tentang Yesus sebagai puncak pewahyuan sudah selesai? Sudah Romo. Jangan lupa garis bawah Ibrani tadi ya. Ibrani 1 ayat 1 selanjutnya.